Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, paling semuanya sudah siap ya. Kita mau beribadah sore hari ini. Nah, adik-adik, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ada yang bermain Kak Lili. Tidak boleh ada yang bercerita, tidak ada yang jalan ke sana kemari, karena kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, Kak Lili, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita. Amin. Kita harus bersyukur adik-adik ya, karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia masih melindungi kita, Amin. Dia masih memelihara hidup kita hingga sampai saat ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian mengatakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Nah, adik-adik di rumah semua lipat tangan, tutup matanya. Teman kita Jessica akan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan beribadah. Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan berkati ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak Lili, kita punya yel-yel buat adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kalau kakak ajarkan kepada Ya, itu sudah pasti. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Damar dan Kak Lili punya satu yel-yel. Nah, ikuti ya, Kak Damar dan Kak Lili. Lihat sini semuanya contohnya. Anak Tuhan Yesus, ceria, kuat, sehat. Hahaha. Nah, sekali lagi ya. Ayo yang belum kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak Tuhan Yesus, ceria, kuat, sehat. Hahaha. Nah, pintar semua Kak Lili. Iya, pintar. Semuanya sehat ya. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Allah kita heran dan besar. Mari tepuk tangan semuanya. Adik-adik yang ada di rumah ya. Kita sore hari ini. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar.
Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Sekali lagi adik-adik, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Sekali lagi katakan hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa pemulihan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa pemulihan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Teman kita Santal akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati jiwa kami yang akan mendengarnya dengan baik. Hanya ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ingin tanya, apakah semuanya bersuka cita? Puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Ayo semuanya siapkan hatinya, duduk yang manis, jangan ada yang berjalan ke sana kemari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi semua buka hati untuk menerima, diajar oleh firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita ambil cerita kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 21. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah. Nah, adik-adik semua tahu kan? Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia pernah menantang 450 nabi Baal. Dia menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban bakaran mereka dan meminta supaya Allahnya Baal itu untuk membakar langsung dari langit. Dan semua orang
rakyat yang menyembah kepada Baal, berseru-seru kepada Baal, tetapi tidak bisa dilakukan apa-apa. Lalu kemudian Nabi Elia, dia melakukan hal itu dan dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan sebelumnya dia menyuruh korban persembahan itu disiram dengan air yang begitu banyak. Dan kemudian tiba-tiba turunlah api dari langit. Tuhan menyatakan kuasanya dan korban bakaran itu terbakar semuanya. Luar biasa. Elia punya iman yang perkasa di dalam Tuhan. Namun adik-adik, ketika dia melakukan hal itu, raja yang jahat yaitu Raja Ahab, dia menyampaikan cerita ini kepada istrinya yaitu Ratu Isabel. Isabel mendengar itu dan sangat marah kepada Elia. Dan dia katakan bahwa dia akan lakukan hal yang sama kepada Elia seperti Elia melakukan kepada nabi-nabi Baal. Artinya dia akan membunuh Elia. Waktu mendengar hal itu, Elia sangat ketakutan. Elia bingung dan dia segera lari meninggalkan tempat tersebut dan dia menuju ke padang gurun, ya. Dia tinggalkan bujangnya di Betseba dan kemudian dia menuju ke padang gurun dan dia tidur di bawah satu pohon arar. Ya, dia tidur di situ saking kelelahannya dan kemudian Tuhan mengutus malaikatnya menyediakan makanan buat Elia dan malaikat menyentuh Elia. Elia bangun. Waktu dia bangun dia lihat ada makanan di sebelah kepalanya. Ada air minum, ada makanan. Lalu Elia makan dan minum. Dan hal itu terjadi 2 kali. Ya, ketika dia tertidur datang lagi malaikat menyediakan makanan bagi Elia. Dan Elia dibangunkan dan kemudian malaikat bilang, engkau harus makan karena engkau akan mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Engkau harus kuat, kalau tidak engkau bisa menjadi lemah di dalam perjalanan. Elia makan dan setelah itu dia mengadakan perjalanan menuju ke Gunung Horeb. Sampai di Gunung Horeb, Elia masuk ke dalam gunung dan berdiam diri di sana. Dan satu waktu Tuhan berbicara kepada Elia. Dia katakan engkau harus keluar dari gunung itu dan berdiri di atas gunung ini di hadapanku. Dan kemudian Elia keluar. Lalu tiba-tiba ada angin kencang menghancurkan bukit-bukit batu pada saat itu. Tapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan tiba-tiba datang lagi gempa dengan gemuruh yang luar biasa. Tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Lalu kemudian datanglah api yang menyala-nyala. Tapi tidak ada Tuhan juga di dalam itu. Dan kemudian angin sepoi-sepoi bunyi di telinga Elia dan Elia mendengar satu suara. Elia, apa yang kau kerjakan di situ? Lalu Elia menjawab kepada Tuhan, aku tetap setia kepadamu. Bangsa Israel sudah meninggalkan engkau, meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Tidak ada lagi orang yang bersamaku. Dia mengeluh kepada Tuhan dan mengasihani dirinya. Elia lakukan ini karena dia sebenarnya sangat tertekan dan sangat takut dengan ancaman dari Ratu Isabel. Tapi Tuhan bilang dia tidak sendirian. Ada 7.000 umat Israel yang masih percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang pergi tinggalkan gunung Horeb itu. Engkau harus keluar dari gunung itu. Pergi. Karena ada 7.000 umat Israel yang masih percaya kepada Tuhan. Dan engkau harus melakukan satu tugas tanggung jawab. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Dan demikian juga engkau harus mengurapi Yehu menjadi Raja Israel. Bahkan engkau harus mengurapi Elisa menjadi nabi sebagai penggantimu. Elia baru menyadari bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Elia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kini Elia percaya bahwa apapun yang dia hadapi, Tuhan setia. Nah adik-adik, kita hari-hari ini sedang menghadapi satu wabah. Wabah yang mungkin bagi banyak orang sangat menakutkan.
Dan banyak orang mulai mengucilkan diri oleh karena wabah ini dan tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia selalu ada bersama kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Janganlah kita bersedih. Karena Allah kita, Allah yang besar, Allah yang ajaib, dan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan. Semuanya harus hafal ya. Ayatnya tidak terlalu panjang. Bahkan bagi Kalili ayatnya pendek. Di dalam Mazmur 145 ayat 3a. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ayo sama-sama kita ikuti, kita ucapkan. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 3a. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Nah, ada adik-adik di rumah yang mau menghafal? Ada Kak? Ada ya? Ada. Oh iya. Mazmur 145 ayat 3a. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Namun sebelumnya kakak mau sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, bahkan untuk minggu ke depan ini, ada teman-teman kita yang berulang tahun. Kita tahu bersama, kalau kita berulang tahun, umur kita bertambah, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk teman kita, Liora, Finley, Cheryl, Nikita, Miko Kristo, dan juga Nahum serta Brian. Ya, kita berdoa buat mereka supaya Tuhan tetap memberkati, mereka tetap sehat, tetap kuat dan semakin cinta akan Tuhan. Ayo semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajar untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, Tuhan juga ada bersama kami. Kalau kami sehat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Teman kami Liora, Finley, Cheryl, Nikita, Miko, Nahum, dan Brian. Kami bawa kepada Tuhan. Berkati semua teman kami ini, biar mereka tetap sehat, tetap kuat, menjadi anak yang taat dengar-dengaran kepada orang tua, dan juga Tuhan terlebih lagi setia kepada Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh diberkati dalam masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Janji-janji Tuhan tetap digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran firman di dalam hati kami anak-anak-Mu. Jadikan kami anak-anak yang setia, anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri dan semua jajaran pemerintahan yang ada di pusat sampai ke provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedesaan sampai dengan dusun. Tuhan tolong semuanya, karuniakan hikmat dan kemampuan di dalam menangani masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, secara khusus untuk wabah daripada coronavirus. Biarlah Tuhan bekerja memampukan agar semuanya dapat teratasi, sehingga ekonomi kami juga dapat terpulihkan. Kami berkati semua para medis, dokter, bahkan juru rawat. Tuhan berkati, lindungi mereka, jagai dengan kasih setia Tuhan, agar mereka terlindung dari pemaparan daripada wabah COVID-19. Kami percaya Tuhan memberkati negeri dan bangsa kami, dan Tuhan sanggup memulihkannya. Kami juga Tuhan Yesus memberkati kota Palu, biarlah kota Palu juga terlindung dan senantiasa Tuhan campur tangan orang-orang yang dinyatakan ODP, orang nyatakan pasien dalam pengawasan dinyatakan negatif dalam nama Yesus, yang sakit juga ada akibat daripada wabah COVID ini disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu yang sedang terbaring sakit juga Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan semuanya. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu tetap tekun dan setia melayani Tuhan. Dan biarlah anak-anak tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak yang belum mengenal Engkau. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa buka hati. Biarlah kita boleh mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kami mohon Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Kami buka hati kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Tuhan jadilah Tuhan atas hidup kami, memerintah atas hidup kami. Dan saat ini hidup kami milik Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami. Dan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kak Lili tahu enggak, hari ini kita ada acara yang spesial. Hah? Acara spesial? Iya Apa dong. ada kejutan? Ada dong. Adik-adik, kita akan adakan kejutan sebentar. Kak Lili ingat enggak? Kejutan apa sih? Hari ini tanggal berapa, bulan berapa, pasti Kak Lili ingat. Coba Kak Lili. Bentar ya Kak, ingat-ingat. Apa Ingat. yuk? Kan setiap tanggal 18 April kita merayakan ulang tahun sekolah minggu. Iya benar sekali. Ah. Nah adik-adik yang di rumah, tanggal 18 itu bulan April, sekolah minggu merayakan hari ulang tahunnya. Ayo Kak Lili, kira-kira ulang tahun yang keberapa ya? Kak Lili ingat nggak ulang tahun yang keberapa sekolah minggu? Kak Lili tahun pasti ini? ingat, cuman teman-teman di rumah ingat nggak? Nanti kalau Kak Lili bilang mereka sudah nyontek sama Kak Lili. Ya Kak Lili bilang deh, buka saja tanggal berapa. Oh tanggal berapa. baiklah, ulang tahun sekolah minggu adik-adik pada tahun ini genap ke 46 tahun. Wah, kalau usia seseorang 46 itu sudah tua enggak Kak Lili? Oh, masih Sudah muda? sangat dewasa. Sudah dewasa ya? Iya. Iya, berarti Kak, sekarang kita sudah dewasa. dah. Iya dong, berarti kita patut bersyukur ya Kak. Nah, kita harus bersyukur. Tuhan masih memberikan lagi 1 tahun usia untuk sekolah minggu ya Kak Lili. Iya. Jadi sekarang kita mau rayakan ulang tahun nih. Iya Kak Lili. Kita mau tiup lilin nih. Kita mau Ah, menyanyi. Dan senangnya. kita berdoa Kak Lili. Oh. Oke. Happy birthday Sunday School. Nah adik-adik yang ada di rumah kita tiup sama-sama ya. Kita hitung. Ayo 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Shalom, puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah, meskipun adik-adik di rumah dan ibadah sekolah minggu juga di rumah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Sampai hari ini kita dapat berulang tahun lagi yang ke-46. Semua karena Tuhan Yesus baik dengan kita. Kami juga berterima kasih untuk semua guru-guru yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu dan juga kepada Kepala Sekolah Ibu Rita yang sudah membimbing kami dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Kami juga berterima kasih untuk semua tim penggembalaan yang sudah membimbing kami, mengarahkan kami, mensupport kami dalam pelayanan anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kami berdoa, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-46 buat sekolah minggu GPPS Palu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau dalam kurun waktu 46 tahun ini Tuhan sudah
beranugerah dan campur tangan dari awal hingga pada saat ini. Tuhan terus bekerja khususnya di kalangan anak-anak, dan kami mengucap syukur dan berterima kasih juga kepada para guru sekolah minggu yang turut bekerja sama dengan Tuhan untuk membimbing anak-anak supaya mereka boleh mencapai destiny yang Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka masing-masing. Kiranya pengurapan daripada Tuhan serta kekuatan, kemampuan serta hikmat yang daripada Tuhan ditambah-tambahkan dalam kehidupan daripada setiap guru ataupun pembimbing sekolah minggu. Dan juga buat anak-anak yang saat ini di dalam pembinaan atau bimbingan daripada sekolah minggu GPPS Palu, kami menasehatkan agar adik-adik semuanya boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, rajin membaca Alkitab, menghafal ayat-ayat, dan selalu mendengarkan apa yang diajarkan oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, guru di sekolah, dan juga kepada para pembina ataupun guru sekolah minggu. Supaya apa yang Tuhan telah pertetapkan buat kehidupan adik semuanya boleh digenapkan, dan khususnya kita tahu bahwa ini sudah mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kiranya adik-adik juga boleh nanti kelak bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Amin. Happy birthday Sekolah Minggu GPPS Palu. Puji Tuhan kepada kepala sekolah, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh anak-anak juga sekolah minggu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GPPS Palu. Walaupun saat ini adik-adik di rumah harus mengikuti ibadah online, jangan kehilangan sukacita. Tetap sama, di mana-mana Tuhan hadir. Adik-adik percaya? Amin. Puji Tuhan. Terus bersukacita dan nikmati ibadah online di sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu, pelayanan saudara diberkati dalam nama Yesus. Terus berkarya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Sekolah Mingguku yang ke-46. Tetaplah bertumbuh semakin kuat dan menjangkau anak-anak bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkatimu. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-46 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-46. Tetap maju, Tetap kuat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-46 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-46. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-46. God bless you. Happy birthday Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-46. God bless you. Puji Tuhan. Shalom semua untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan berdoa, mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan ulang tahun yang luar biasa bagi gereja kita dan juga di dalam pelayanan sekolah minggu sudah 46 tahun. Dan juga untuk semua yang menyaksikan, baik itu adik-adik sekolah minggu, tante-tante, om, kakak-kakak, oma, opa, semuanya kita bersama-sama mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan, pelindungan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama
menaikkan doa kami, pemujaan dan pengucapan syukur buat kasih karunia Tuhan di dalam gereja kami yang Tuhan sudah anugerahkan untuk berada di kota Palu ini selama 46 tahun. Terima kasih Tuhan, itu juga pelayanan sekolah minggu yang berulang tahun 46 tahun. Biarlah Tuhan yang sudah menyertai perjalanan pelayanan ini selama ini, Tuhan juga terus beranugerah menyertai untuk pelayanan yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya, baik itu dari seluruh pengurus sekolah minggu, guru-guru yang ada, dan semua Tuhan yang bekerja di dalam pelayanan ini. Tuhan campur tangan agar semua boleh tetap setia, kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan semuanya boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka semuanya, dan juga untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada dalam segala situasi keadaan. Tuhan peliharakan semuanya, berikan kekuatan, kesehatan, dan mereka juga boleh tetap bersuka cita untuk segala yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semua untuk masa depan dan juga untuk pelayanan ini di dalam penyertaan pembelaan perlindungan Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar melalui pelayanan ini. Dan juga terus Tuhan menyertai agar semua guru-guru, pengurus semua boleh sehati sejiwa di dalam pelayanan ini dan satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi semua anak-anak dimanapun mereka berada, untuk boleh menjadi berkat bagi teman-teman mereka, keluarga mereka, lingkungan, dan dimanapun mereka berada. Segala bentuk campur tangan dari kuasa kegelapan yang mengganggu pelayanan ini, mengganggu kesaksian hidup anak-anak, bahkan kehidupan keluarga, rumah tangga, orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah memimpin dan menyertai akan pelayanan ini akan terus menggenapi seluruh janji-Mu dan juga penyertaan Tuhan atas semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga akan menutup ibadah ini, biarlah Tuhan juga boleh memberkati semua yang sudah menyaksikan dan juga memberkati semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jalan dalam suka.